Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bil jalali wa syairil haram wal halal. Summa salatullahi wa salami ala nabil mustafa tihami Muhammadil hadi min ad-dalali wa afdalus sahbi wa khair ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadatul mukarramun, para dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, wabil khusus sahibul majlis kita ad-da'i ilallah as-sayyid al-habib Hafidh bin Abdullah al-Gadri, mata'an Allah bituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan Habib Hafidh dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi ilmunya sehingga bisa memimpin kita di jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan juga buat ayahanda beliau Habib Abdullah, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat. Dan juga para habaib kita yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita doakan para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi hidupnya, dikabulkan hajat-hajatnya. Dan juga untuk kita semua yang hadir di majlis ini, insyaallah kita keluar dari majlis ini Allah bersihkan daripada dosa-dosa kita. Keluar dari majlis ini yang mana di bulan ini adalah bulan Syawal, bulan fitrah, kembali suci kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita keluar dari majlis ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat dengan sebab para aulia yang dikhali hari ini, dengan sebab para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya Allah yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini masih memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliar nikmat, yang mana Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan kita nikmat rezeki dari Allah. Allah berikan nikmat dan yang lebih besar, yang tidak kalah besar adalah kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah afdhalun ni'am, sebaik-baiknya nikmat, dan ini adalah semulia-mulianya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga malam hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita diringankan langkah kaki kita dari rumah menuju majlis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari coba kita renungkan. Kita renungkan berapa banyak dosa yang kita lakukan hari ini. Mari kita renungkan berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan hari ini. Tetapi yang pertama, coba kita renungkan, hingga malam hari ini, hingga detik hari ini, perbuatan dosa yang kita lakukan masih Allah tutup, dan tidak ada satupun yang tidak ada satupun makhluk yang tahu atas dosa kita. Ini adalah satu, coba kita renungkan, ada apa dengan diri kita. Yang kedua, coba kita seharian banyak berbuat dosa, kita seharian banyak berbuat maksiat kepada Allah, yang tahu hanya Allah. Bahkan Allah masih berikan jalan hidayah, kita diringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Ini artinya Allah sedang masih memandang kita, masih menginginkan kita di dalam kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang Allah masih berikan kepada kita. Jaga rahmat tersebut. Sebelum Allah haramkan kita
menuju tempat yang dimana Allah turunkan rahmat. Berapa banyak di luar sana orang yang memiliki kekayaan, memiliki kesehatan, memiliki jabatan, memiliki segalanya dia punya, tetapi dia berat langkah kakinya menuju tempat-tempat yang Allah turunkan rahmat. Ini sebab apa? Allah tidak menginginkan dia di dalam kebaikan. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini masih Allah inginkan kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan terus kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini yang pertama kita berada di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Malam Jumat yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadisnya banyak, di dalam hadis Sahih Bukhari ketika malam Jumat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sayyidul ayyam, penghulunya hari adalah hari Jumat. Malam ini adalah malam yang mulia. Kita berada juga di bulan yang mulia, bulan Syawal, yang dimana kemarin kita 1 bulan kita beribadah sama Allah. Di bulan suci Ramadan kita di bulan Syawal masih diizinkan oleh Allah di bulan Syawal untuk masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin di bulan puasa sudah melakukan kebaikan-kebaikan, betul. Kita melakukan ibadah sholat sunnah yang dimana rakaatnya banyak, 23 rakaat. Sholat taraweh, betul. Ditambah malamnya kita mengaji qiraatul Quran, mungkin ada yang khatam 3 kali sehari, ada yang khatam berapa kali sehari. Saya punya guru Sayyid Al-Habib Jindan, itu setiap 4 hari sekali khatam. Ya, Al-Habib Abdul Rahman Assegaf, ya, awal Assegaf, marga Assegaf, beliau ketika masuk bulan suci Ramadan pagi 4 kali khatam, malam 4 kali khatam, 8 kali khatam sehari. Keadaan mereka orang-orang soleh luar biasa ketika masuk bulan suci Ramadan. Sudah Habib kita berat kalau mengikut mereka, naam berat tahu. Tetapi setidaknya apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin jangan cuma selesai di bulan Ramadan, jangan cuma berhenti di bulan Ramadan, jangan kita menjadi hambanya Ramadan, tetapi kita menjadi hambanya Allah yang selalu melakukan ibadah-ibadah setiap saat. Kemarin kita bisa sholat 23 rakaat, sholat malam. Lalu kenapa di luar bulan suci Ramadan kita tidak bisa sholat malam? Cuma 2 rakaat saja, ditambah dengan witir 3 rakaat, 5 rakaat. Ada apa dengan kita? Berat kita lakukan sholat malam. Sholat malam ini ya pernah menjadi sholat yang wajib selama 1 tahun. Ya. Sholat malam ini pahalanya tinggi. Kenapa? Karena pernah menjadi sholat wajib. Kalian tahu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita. Nabi besar Muhammad manusia yang agung, betul. Saya mau tanya, ada nggak yang meragukan di antara kita semua bahwa Nabi besar Muhammad itu nggak masuk surga? Ada nggak? Nggak ada, betul. Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, betul. Kalau kita tidak tahu surga atau neraka. Di dalam kitab dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Sholat malamnya Nabi, bagaimana sih sholat malamnya Nabi? Ini Nabi yang sudah dijamin sama Allah, surga miliknya Allah, miliknya Nabi besar Muhammad. Nabi sudah pasti masuk surga, kekasih Allah, manusia makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Lihat sholat malamnya Nabi, rakaat pertama Nabi membaca surat apa? Surat Al-Baqarah. Bukan cuma cukup surat Al-Baqarah sampai selesai, enggak. Dilanjut lagi surat apa? Surat Al-Imran. Ditambah lagi apa? Surat An-Nisa. 3 surat Nabi baca. Ini Nabi, manusia yang agung yang mulia. Salat malamnya bacanya 3 surat. Bukan cukup di situ. Selesai 3 surat tersebut, Nabi ruku. Panjang rukunya Nabi sama seperti ketika Nabi baca 3 surat tersebut. Saya pernah tanya sama orang yang hafid Quran,
kalau baca 3 surat dengan cara apa, dengan bacaan yang fasih ya, bukan cepet-cepet, bukan kayak kita tarawih cepet, betul. Ini bacaan yang fasih, yang penuh dengan penghayatan. Itu kira-kira berapa lama 3 surat? Paling lama 1 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam. Berdirinya Nabi 1 jam untuk sholat malam. Rukuknya Nabi berapa? 1 jam. Anggaplah 1 jam. Ini Nabi. Iktidalnya Nabi berapa? Sama seperti panjangnya rukuknya. Iktidalnya 1 jam. Sujudnya Nabi berapa? Sama 1 jam. Bahkan di akhir sujudnya Nabi memperpanjang sujudnya. Apa sujudnya? Untuk apa? Untuk mendoakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha enggak heran ketika itu Sayyidah Aisyah kaget melihat kakinya Nabi bengkak. Coba kalian sholat 2 rakaat aja istiqomah, panjangnya seperti Nabi baca tadi. Kalau nggak seminggu nggak bengkak kaki kita, coba buktikan. Bengkak kaki kita betul, karena Nabi manusia biasa. Yang sama, yang merasakan sakit, yang merasakan capek, letih, capek. Itu lihat keadaan Nabi Muhammad seperti ini. Kita bagaimana? Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, tahu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, seorang kekasih Allah, wali min auliyaillah. Ya. Beliau itu sholat malamnya juga 2 rakaat istiqomah, ditutup dengan witir 3 rakaat. Tapi ada tapinya. Rakaat pertama Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar khatam Al-Quran. Rakaat pertama sholat malamnya khatam Al-Quran dari awal sampai terakhir sholat Al-Quran. Rakaat keduanya apa? Sama kayak kita baca Qul Al-Ikhlas, tapi bedanya jumlahnya. Kalau Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar 30.000 kali. Wajar keadaan mereka aulia sholihin, yang di mata di sisi Allah sangat tinggi. Mereka ibadah seperti itu. Ketika saya membaca, saya nggak heran. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar khatam Al-Quran, nggak heran. Kenapa? Karena mereka merasa malu kepada Rasulullah, kakeknya. Kenapa? Kakek saya yang sudah dijamin Al-Quran 3 surat, yang sudah dijamin sama Allah, surganya Allah 3 surat. Lah saya cucunya nggak tahu surga atau neraka. Yang dipikirin Habib Hasan bin Shalih seperti itu, nggak tahu surga atau neraka. Masa saya cuma 3 surat khatam Al-Quran? Itu mereka. Ya kita minimal lah jangan sampai lepas daripada sholat malam. Karena ya kalau kita ingin hajat kita dikabulkan sama Allah, permasalahan kita diselesaikan sama Allah, kuncinya jangan tinggalkan sholat malam dan sholat duha. Ini mereka, keadaan mereka seperti itu ketika malam hari. Karena apa? Malam hari bagi mereka adalah saat yang indah untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa malam hari ini kita memperingati daripada ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Al-Quran kita jangan kita tinggalin. Kemarin kita setiap hari baca Al-Quran, sekarang kita baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Habul amal Allah al-Qumuha wa inqala, kata Nabi. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus istiqomah. Itu yang Allah paling cintai. 1 ayat istiqomah setiap hari itu Allah cintai. Jangan sampai Al-Quran kita taruh lagi di laci ataupun di tempat-tempat sehingga berdebu. Hati-hati, jangan dimuliakan oleh Allah. 1 debu yang menempel di Al-Quran kerap akan memberikan saksi kita. Debu tersebut akan memberikan saksi, ya Allah, saya nggak ridho fulan masuk surga. Kenapa? Kata Allah, dulu saya menempel di Al-Quran, dulu saya menempel di Al-Quranmu ya Allah, di kalam Allah. Dia nggak pernah baca Al-Quran, masa dia mau masuk surga? Saya nggak mau. Hati-hati. Setiap yang berkaitan di dalam hidup kita di dunia akan memberikan saksi kelak di yaumil akhir. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Di mana hari nanti kelak ditutup semua amal perbuatan, sudah tidak lagi kita bisa berbuat kebaikan, maka Allah akan kunci lisan kita. Maka Allah berikan kesaksian tangan kita, kaki kita, tangan kita, kaki kita, semuanya memberikan saksi atas perbuatan kita selama di dunia. Tanah yang kita injak sekarang memberikan saksi, insya Allah keringanan daripada dosa-dosa kita. Malam hari ini juga insya Allah menjadikan saksi kita, ya Allah. Ketika itu saya duduk bersama dengan Habib-Habib, ya Allah. Saya duduk di majelisnya Habib-Habib, maka malam tersebut memberikan saksi benar. Dia duduk di majelisnya Habib-Habib, maka ampunilah dosa mereka, ya Allah.
Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati daripada haul para aulia wassalihin. Apa itu haul? Haul itu dalam bahasa Arab artinya ada 3. Haul yang pertama adalah peringatan tahunan. Haul yang kedua artinya adalah sekitarnya. Haul sekitar, bisa diartikan sekitar. Ada lagi la haula wala quwata illa billah, ya, daya dan upaya. Jadi haul itu artinya 3. Bahasa Arab itu luas, tapi maksud daripada haul tersebut di sini adalah artinya peringatan tahunan. Kenapa kita memperingati mereka orang-orang soleh? Peringatan kan artinya peringatan, betul. Apa maksud peringatan? Kita sedang diperingati bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti. Nabi mati, aulia mati, sahabat mati, semua manusia pasti mati kecuali Allah. Peringatannya apa? Apa yang kita siapkan atas kematian tersebut, ini maksudnya peringatan. Allah sedang memberikan peringatan kita. Kita semua sedang diperingatkan oleh aulia. Ini apa persiapan kita? Mereka aulia wassalihin, mereka sudah mempersiapkan amal ibadahnya. Mereka sudah siap untuk menghadap Allah. Kalau kita apa? Bekal kita menghadap Allah. Mereka sudah nikmat di alam barzah, mereka nikmat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka rindu akan kematian. Mereka sudah tidak sabar dengan berjumpa Allah. Kalau kita apa? Ini maksudnya peringatan buat kita. Ayo persiapkan atas kematian tersebut. Kematian nggak tahu kita. Demi Allah nggak ada yang tahu. Demi Allah tidak ada yang tahu atas kematian diri kita. Tapi saya masih muda. Berapa banyak orang yang masih muda tahu-tahu bangun besok sudah meninggal. Nggak sakit nggak apa. Yang tua, yang disangka-sangka mau meninggal, ternyata masih panjang umur banyak. Saya sudah bercerita belum lama. Saya sudah bercerita ini kejadian benar di Pekalongan dari teman saya. Jadi ada orang tua tinggal sendiri, udah tua rentang, nggak tahu anak cucunya kemana, nggak tahu. Walhasil tinggal sendiri. Ini biasanya orang tua kalau pagi keluar di sarapan ya. Ini beberapa hari dilihat nggak keluar rumah. Orang kan pikirannya apa? Jangan sakit atau meninggal, betul. Terus anak muda ini karena dilihat ini orang tua nggak pernah keluar, ini anak muda nyamperin karena takut ada apa-apa. Dia tinggal sendirian. Ternyata benar, ini anak muda nyamperin orang tua tersebut. Ini kejadian belum lama sebelum puasa. Ya peringatan buat kita. Ini anak muda nyamperin, ternyata ini orang tua sudah tergeletak. Sudah tergeletak sakit, nggak ada yang ngurusin. Dibawa ke rumah sakit, dibawa di sama anak muda. Dibawa, dipanggil tetangganya, dikumpulin tetangga suruh bawa. Bawa ke rumah sakit, panjang umur. Tahu nggak? Yang nyamperin ini anak muda mati. Yang anak mudanya malah mati, yang orang tuanya sehat. Ini kejadian benar. Jadi setelah dia ngumpulin orang tua warga, dibawa ke rumah sakit, dia pulang dia mati, nggak ada sakit nggak apa. Ini anak muda, malah orang pikirannya apa? Yang mati orang tua, betul. Ternyata kebalikannya, orang tuanya sehat, dibawa ke rumah sakit sehat, walafiat, ini anak muda meninggal. Apa? Ada yang tahu malaikat mau cabut nyawa kita, maka persiapkan. Ini tujuannya para habaib, para masyayikh, para ulama memperingati haul. Yang pertama ini tujuannya. Yang kedua apa? Tujuannya mereka memperingati haul untuk supaya kita ittiba, mengikuti mereka. Apa yang kita bisa ikuti? Kita baca sejarah mereka. Itu Shalihin Tanzurur Rahmah menyebutkan nama orang-orang soleh, menyebabkan turunnya rahmat. Bagaimana tidak turunnya rahmat? Mereka kekasihnya Allah. Pasti turun rahmat, pasti. Bagaimana manaqib Datuk Kelambaian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari? Saya tadi mendengar sedikit daripada sejarah beliau, karamah beliau luar biasa, ya, ibadah beliau. Yang jelas mereka semua itu mendapatkan maqam di sisi Allah sangat tinggi karena apa? Mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah. Mereka bersungguh-sungguh di dalam meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali masyhur, saya dengar daripada masyayikh, daripada guru-guru saya, daripada sahabat-sahabat saya. Habib Ali masyhur itu
ya, dibilang itu nggak pernah tidurnya sedikit, ya, tidurnya sedikit. Bahkan kadang-kadang saking lelahnya itu kalau lagi ngajar ketiduran. Orang kalau ketiduran, ya kalau sekelas, ya kalau kelas kita bukan apa, kalau kelas kita mungkin kita banyak tidur. Tapi kalau kelas mereka orang-orang soleh itu kalau sudah ketiduran berarti tandanya mereka benar-benar kurang tidur, kecapean. Itu kadang-kadang alim maksud lagi tengah-tengah ngajar ketiduran, nggak sadar atau kebangun, astagfirullah, langsung diterusin lagi, lanjutin lagi pelajaran. Nggak, mereka nggak tidur. Itu kadang mereka tiap malam mereka munajat, mereka habiskan waktu mereka untuk mengabdi kepada Allah dan Rasulullah SAW. Banyak masalah-masalah ini Khalil, ya, Habib daripada Habib Muhammad, daripada Habib Abdullah bin Syahab, semuanya guru Zaini, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab mereka ibadah mereka bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan Habib memperingati daripada khol para masyayikh, para alim ulama tadi. Yang pertama tujuannya untuk memperingati diri kita, yang kedua supaya kita mengikuti daripada jejak mereka. Ikuti mereka. Gadaman ala gadamin bijidin auzain. Selangkah demi selangkah kita ikutin mereka. Kalau kita nggak ikutin mereka, kita mau ngikutin siapa? Almarhum ma'aman ahad. Orang itu bersama orang yang dicintai, kita mau ikut siapa? Kalau nggak ikut mereka. Jamaah memuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu di zaman kita sudah luar biasa. Allah sudah angkat kekasihnya Allah. Tiap hari banyak aulia soleh meninggal. Tiap hari. Pernah nggak kita merenung? Ini selama 2 tahun ini, itu setiap hari aulia, orang soleh, orang alim, orang berilmu meninggal setiap hari. Pernah nggak sebelumnya kejadian seperti ini berturut-turut meninggal? Kalau meninggal setiap hari pasti ada, tapi berturut-turut pernah nggak kejadian seperti ini? Ini tahun ini ada apa dengan dunia kita? Setiap hari loh. Kalau nggak kita terusin mereka, siapa penerus kita? Mereka nanti. Kita nggak pikirkan 10 tahun ke depan anak cucu kita siapa yang nerusin? Kalau nggak kita jadi ulama, kita nggak jadi mereka penerus mereka, siapa yang meneruskan nanti 10 tahun ke depan? Jangan nanti ketika ada contoh misal kayak kemarin guru Zudi meninggal, kita bikin status nangis, sedih, pakai emot nangis, ya Allah guru Zudi meninggal, orang yang saya cintai meninggal, nangis kita status kita, percuma. Kita nangis percuma. Kenapa saya bilang percuma? Kenapa? Kemana saat guru Zudi meninggal kita kemana? Pernah nggak kita nuntut ilmunya? Pernah nggak kita ngambil berkahnya, ngambil sanad ilmunya, ngambil daripada ilmunya beliau, ambil akhlaknya beliau, ngambil auratnya beliau selama mereka hidup? Jangan nanti ketika mereka sudah wafat kita baru menyesal, ya Allah kenapa mereka meninggal, ya Allah Habibullah meninggal, saya sedih. Bukan itu sedih kita itu, ya Allah kenapa saya ketika beliau meninggal saya belum bisa khidmah, saya belum bisa istiqomah di majelisnya, saya belum bisa ambil ilmunya. Itu yang perlu kita sedihkan. Makanya mumpung masih ada ulama-ulama, jangan kita jauh daripada mereka, dekati. Di sini ada majelisnya Habib Hafid, istiqomah, dekati. Kalian tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, sepupu Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi dan juga sahabat Nabi. Beliau mengatakan di dalam katanya, di dalam kalimatnya beliau mengatakan, "Dulil itu taliban wa uizzu matluban." Ketika saya menuntut ilmu, itu yang saya dapatkan adalah hinaan, cacian, fitnahan. Gak enak. Orang namanya menuntut ilmu gak ada yang enak. Fitnahan, dibilang nanti kolot lah, dibilang nanti teroris lah, dibilang ini itu, gak enak. Orang menuntut ilmu itu gak enak. Gak ada yang enak. Tapi ketika sudah sukses, sudah dapat ilmu yang barokah, apa? Uizzu matlubah, akan menjadi mulia. Orang akan memuliakan kita, walaupun bukan itu tujuannya daripada Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, tetapi pasti Allah muliakan. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
Ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bodoh, Pak, kita bodoh, misal saya bodoh, Beb, jangan sampai anak kita bodoh. Cukup bodoh sampai di kita. Masukkan anak-anak kita ke dalam majelis taklim, masukkan anak-anak kita ke dalam pesantren. Habiskan uang kita untuk pendidikan agama anak-anak kita. Kita boleh bodoh, anak kita jangan boleh bodoh. Ketika kita punya anak yang soleh, maaf, misal kita orang yang miskin, kita miskin, tukang beca ataupun segala macam, tapi kalau kita berhasil mencetak anak kita menjadi orang yang soleh, orang yang berilmu, maka Allah angkat derajat kita. Berapa banyak ya orang alim, orang tuanya miskin tapi mulia, betul, dimuliakan, betul. Inilah daripada kemuliaan daripada orang-orang berilmu. Itu ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas belajarnya, itu Sayyidina Abdullah bin Abbas dia mau belajar kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, sahabat senior Nabi. Akhlaknya ini dua sahabat, sama-sama sahabat. Kalau dari kedudukan Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih mulia, kenapa? Sepupu Nabi, betul nggak? Tapi segi akhlak luar biasa. Beliau ketika ingin belajar kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, sahabat Nabi, beliau nggak berani mengetuk pintu gurunya, nggak berani. Padahal sahabat, sama-sama sahabat. Ketika dia mau belajar sama Sayyidina Zaid bin Sabit, dia nggak berani ketuk pintu rumahnya. Dia duduk di depan rumahnya gurunya, Sayyidina Zaid bin Sabit. Saking lamanya, sampai-sampai wajahnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas nggak kelihatan lagi karena banyak apa, debu pasir yang menempel. Itu bayangin, seperti itu mereka belajarnya. Takdimnya kepada guru seperti itu. Sehingga ketika Sayyidina Zaid bin Sabit keluar, dia menangis melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Dia bilang, wahai Abdullah, kenapa engkau nggak ketuk pintuku? Kenapa engkau nggak salam? Kenapa engkau nggak panggil aku? Dia bilang, enggak, saya nggak mau mengganggu engkau waktu istirahat. Saya ingin belajar dengan engkau, tapi tidak mau mengganggu waktu engkau. Kata Sayyidina Zaid bin Sabit, engkau sepupu Nabi, engkau orang mulia. Enggak, saya sekarang adalah menjadi pembantumu karena saya ingin menuntut ilmu. Itu akhlaknya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Bagaimana mereka tahdim kepada guru-guru mereka. Ini keberkahan yang Allah berikan. Mereka para aulia solehin, mereka mendapat gelar kasih Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih, mereka tidak pernah takut. Kenapa? Ya jelas gimana mereka takut, sedangkan hati mereka selalu bersama Allah. Sedangkan jiwa mereka bersama Allah, sedangkan ruh mereka bersama Allah. Setiap saat waktu mereka bersama Allah. Nggak mungkin mereka takut, nggak mungkin mereka sedih. Kenapa? Mereka bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan mereka. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka, orang-orang saleh. Ya, kita ikuti jejak mereka. Minimal kita istiqomah di dalam majelis. Ini istiqomah dalam majelis seperti ini. Jangan sampai kita jauh dari majelis. Apalagi dalam majelis ini disebutkan kitab-kitab salafun saleh, dalam kitab An-Nasahidin ya, yang dikarang oleh Abdullah bin Al-Haddad. Beliau seorang aulia, sholihin, seorang alim yang ilmunya luar biasa. Ya. Guru daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah pengarang daripada kitab Risalatul Jami'ah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi juga sama ketika mau belajar sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, dia nggak berani ketuk pintu gurunya, dia puterin rumahnya gurunya, ya. Diputerin, diciumin tembok gurunya, sampai dikatain Habib Ahmad bin Zain ini gila udah. Ya Majnun Laila itu kalah, ya. Laila Majnun kalah. Itu Ahmad bin Zain itu cintanya sama Abdullah luar biasa. Diciumin tembok gurunya, nggak berani dia ketuk pintu gurunya, sampai gurunya buka pintu. Ini keadaan mereka di dalam menuntut ilmu. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Yang ingin saya sampaikan, ya sebelum saya tutup, ya, ayo kita jaga amaliyah kita di bulan suci Ramadan yang kemarin, jangan kita tinggalkan. Tujuan saya. Dan kita juga jaga, ya, amal yang kita sudah lakukan bulan suci Ramadan kemarin, jangan sampai habis hangus gara-gara dosa. Ya, yang kita lakukan, ya.
taklukkan nafsu kita dengan puasa. Tambahi, kita masih ada bulan suci, bulan Syawal, kita tambahin puasa 6 hari supaya Allah catat kita sebagai puasa selama 1 tahun sempurna. Ya, masih ada waktu 2 minggu lagi puasa sunnah Syawal. Yang sudah alhamdulillah, yang belum ayo kita puasa sunnah Syawal. Ya, kita jaga amaliyah kita. Ya, kita jaga akhlak kita. Ya, kita jaga keluarga kita daripada hal-hal yang haram. Ya, jangan sampai ini banyak yang terjadi halal bihalal tapi ternyata haram bil haram. Ya, kok bisa dia silaturahmi bukan mahram sepupu salaman. Lebaran lebaran nggak apa-apa, sepupu kan tuh, kata siapa sepupu nggak apa-apa. Sepupu itu haram, nggak boleh, karena kita boleh nikah sama dia. Ya, oh nggak enak tuh, sudah pernah satu rumah, pernah satu, nggak peduli kalau namanya syariat harus kita dirikan. Jangan kita nggak enak. Ya, kalau memang nggak boleh salaman, jangan salaman. Ya, itu yang menjadikan bukan halal bihalal tapi haram biharam. Ya, karena banyak kemaksiatan di dalamnya. Ya, dan kita bisa menjaga ya, daripada amaliyah kita, amal kita selama bulan suci Ramadan jangan sampai habis gara-gara perbuatan dosa kita. Ya, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para aulia wa sholihin, daripada berkat daripada Datuk Muhammad Arsad Al-Banjari, orang musyawarah alim. Ya, beliau saya baca karamahnya bisa karamahnya beliau salah satunya bisa melihat, bisa tahu dalamnya lautan berapa meter, bisa tahu luasnya lautan berapa. Kalau orang sholihin itu mereka memiliki karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, ya, nggak ada namanya aulia wa sholihin itu dari orang bodoh, nggak ada. Jadi kalau kita pengen jadi kekasihnya Allah, belajar. Nggak ada aulia wa sholihin dari orang bodoh, ada nggak kira-kira? Dari orang bodoh kecuali wali majnun itu khariqul adah ya. Ya, kita jangan ikutkan. Mereka kekasih Allah yang memang spesial. Tapi kalau manusia yang wajar, normal, nggak ada jadi kekasihnya Allah dari orang bodoh. Pasti Allah berikan ilmu, pasti mereka belajar. Maka kalau kita ingin jadi aulia kasih Allah, maka kita jangan melepas daripada menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sebelum kita tutup, kita doa bareng-bareng. Ya, mau nggak doa bareng-bareng? Insya Allah doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, tapi syaratnya saya minta syaratnya jangan ada main HP, jangan ada basic, hadir hati. Ini sekarang kita mau mintanya sama Allah. Paham? Kita kalau minta sama Allah, kalau ingin diijabah, rendahkan diri kita, jatuhkan diri kita, ya, minta penuh dengan perasaan, penuh dengan pengharapan, maka insya Allah kita diijabah sama Allah. Jangan kita seperti orang yang mabuk, minta sama Allah seperti orang mabuk. Tahu nggak? Minta sama Allah seperti orang mabuk gimana? Kira-kira nih kalau ada orang datang, orangnya mabuk, jalannya miring-miring, datang minta duit, ngemis, misalnya minta duit, kita kasih nggak? Sambil jalannya miring-miring, kira-kira kita kasih nggak? Ya, kenapa? Tahu paling buat beli minuman, betul. Tapi kalau orangnya datang, ya nggak mabuk, kita kasihan gitu, dikasih nggak? Ini juga sama seperti Allah. Kita kadang ini doa kita sambil mabuk. Kenapa doa kita sambil mabuk? Kita doa sama Allah, pikiran kita kemana-mana. Kan orang mabuk pikirannya kemana-mana, betul? Ada nggak orang mabuk pikirannya fokus? Nggak ada. Orang mabuk itu pikirannya kemana-mana. Kita minta sama Allah, pikiran kita utang belum dibayar. Kita minta sama Allah, oh ya belum bikin kopi buat suami, belum segala macam urusan dunia, belum beli baju, belum ini. Wajar Allah nggak ijabah. Coba kita hadirkan hati kita, jangan kayak orang mabuk. Khusyuk, insya Allah kalau kita hadir khusyuk, Allah ijabah. Malam hari ini menjadi ijabah doa-doa kita. Ya, khusyuk, hadirkan hati kita sebentar. Hadir boleh. Kita doa, kita doakan juga majelis ini, kita doakan juga Habib. Semoga Allah selalu panjangkan umur beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahmanir-Rahim. Ya Rabb, malam hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Rabb. Kami berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan ya Rabb, ingin menggapai ridho-Mu ya Rabb. Malam hari ini ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini
dengan sebab kami cinta dengan kekasih-Mu aulia wa sholihin. Kami cinta dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, kami cinta dengan Guru Zaini, kami cinta dengan Habib Ali Masyhur, kami cinta dengan Habib Salim Asyadiri, kami cinta dengan mereka ya Rabb. Malam hari ini ya Rabb, kami menjadi tamunya mereka ya Allah. Malam hari ini kami menjadi tamunya mereka ya Rabb. Dengan keberkahan mereka ya Rabb, kubulkan hajat-hajat kami ya Rabb. Kubulkan hajat-hajat kami ya Rabb. Dengan wasilah mereka kekasih-Mu ya Rabb, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang Kau ridhoi ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, malam hari ini ya Rabb, kami bertobat di hadapan-Mu ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rabb. Dosa kami banyak ya Rabb. Dosa kami banyak ya Rabb. Setiap hari kami berbuat dosa ya Rabb. Setiap hari kami bermaksiat ya Rabb. Tapi rahmat-Mu ya Rabb, sampai detik ini tidak ada satupun makhluk yang tahu atas dosa kami ya Rabb. Ya Allah, kami sering berbuat maksiat, tapi kenapa ya Rabb, kami tidak pernah takut atas adab-Mu ya Rabb. Kami tidak pernah takut atas daripada siksa-Mu ya Rabb. Ya Allah, sentuh hati kami semua yang ada di sini ya Rabb. Ya Allah, ketika anak kami meninggal, orang tua kami meninggal, kami bisa mengeluarkan air mata ya Rabb. 3 hari kami bisa menangis ya Rabb. Seminggu kami bisa menangis. Seminggu kami bisa tidak makan, tidak minum, kami tidak nafsu makan, sampai tubuh kami lemas. Tetapi kami kenapa ya Rabb? Kami berbuat dosa, kami tidak pernah menangis ya Rabb. Ada apa dengan air mata kami ya Rabb? Sedangkan dosa kami lebih bahaya daripada meninggalnya saudara kami ya Rabb. Lebih bahaya daripada meninggalnya orang tua kami, lebih bahaya daripada meninggalnya anak kami ya Rabb. Dosa kami sangat banyak ya Rabb. Ya Allah, kami tidak pernah mengeluarkan air mata takut, air mata taubat ya Rabb. Bahkan kami pun malas untuk bangun malam ya Rabb. Ada apa dengan diri kami ya Rabb? Ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb. Tambahkan keimanan kami, tambahkan mahabbah kami, kecintaan kami kepada aulia wa sholihin, kepada habaib ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ampuni dosa orang-orang tua kami ya Rabb, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Angkat siksa mereka ya Rabb. Jangan siksa mereka di kuburan, di alam barzah ya Rabb. Jangan siksa mereka ya Rabb. Ampuni dosa mereka ya Rabb. Inilah bukti kami cinta, kami taat kami kepada mereka ya Rabb. Kami munajah di hadapan-Mu ya Allah. Kami memanggil nama-Mu ya Allah. Sentuh hati kami ya Allah. Ya Allah, malam hari ini kami bertobat ya Allah. Jangan sia-siakan tangan kami ya Allah. Jangan sia-siakan tangan kami ya Rabb. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau mengijabah doa kami ya Rabb. Jangan keluarkan kami dari tempat ini ya Rabb kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon dengan kerendahan hati. Kami meminta hanya kepadamu. Kami hanya meminta kepadamu ya Rabb, tidak kepada yang lain ya Rabb. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, pandangan maghfirah ya Rabb. Tanamkan kepada diri kami kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Tambahkan diri kami kecintaan kepada Rasulullah ya Allah. Kami rindu kepada Nabi besar Muhammad. Kami rindu ingin memandang wajah Nabi besar Muhammad. 30 tahun kami jadi hamba, jadi umatnya. 40 tahun kami jadi umatnya. 50 tahun kami jadi umatnya, tapi kami tidak pernah memandang wajah kekasih kami, Nabi kami ya Rabb. Jangan haramkan mata ini memandang kekasih kami ya Rabb. 50 tahun kami hidup menjadi umatnya Nabi besar Muhammad, tapi kami tidak pernah memandang wajah Nabi kami ya Rabb. Jangan Kau haramkan mata ini memandang wajah Nabi besar Muhammad ya Rabb. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Angkat
angkat semua wabah yang ada di negeri kami. Ya Rabb, angkat semua wabah yang ada di negeri kami. Ya Rabb, bantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Bantu mereka ya Rabb. Kami hanya bisa berdoa ya Rabb. Berikan mereka kekuatan ya Rabb. Berikan kepada mereka ketabahan ya Rabb. Berikan kepada mereka kesabaran ya Rabb. Berikan kepada mereka, tambahkan keimanan mereka ya Rabb. Angkat semua permasalahan yang ada di dalam umat Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Rabb. Berkahi guru-guru kami, berhabaib kami. Jaga mereka ya Rabb. Karena mereka panutan kami ya Rabb. Karena mereka salah satunya pegangan kami ya Rabb. Panjangkan umur mereka ya Rabb. Berkahi umur mereka ya Rabb. Sehatkan mereka jasmani dan rohani. Kabulkan hajat-hajat guru-guru kami semua ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Kami ingin meninggal dalam keadaan kami berjumpa Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kami ingin meninggal dalam keadaan kami di samping kami Nabi besar Muhammad. Di samping kami Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Di samping kami Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Yunus Al-Akbar. Di samping kami Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mullah Dawila Segaf. Amin ya Allah. Hadirkan mereka di saat sakaratul maut kami ya Rabb. Di samping kami Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Amin ya Allah. Sehingga ketika sakaratul maut tiba, lisan kami mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atas bimbingan Rasulullah, atas bimbingan aulia wa sholihin, lisan kami mudah mengucapkan La ilaha illallah. Sehingga rasa sakaratul maut itu yang pedih, yang sakit, yang luar biasa kami tidak terasa. Karena kami memandang wajah Nabi besar Muhammad. Karena kami bersama Rasulullah. Karena kami bersama para aulia wa sholihin. Ini tujuan kami ya Rabb. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya Rabb. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.